Oke teman-teman, hari ini saya udah COD-an teman-teman, mau beli GPU bekas. Tapi saya pengen langsung ke rumahnya, tadinya buat konten aja di sana gitu ya. Mudah-mudahan lancar dan harganya juga murah. Langsung saja langsung ke rumahnya, oke? Yuk, let's go. Alhamdulillah teman-teman. Aduh, jadi gini ceritanya ya. Si penjualnya ini nggak mau masuk video ya teman-teman. Jadi saya juga harus menghormati privasinya dia. Jadi saya potong aja pembicaraan di sana. Yang penting GPU-nya udah ada di sini gitu ya. Sekarang saya mau langsung ke studio, pengen langsung cek si GPU-nya bagus atau enggaknya. Yaudah, kita langsung saja ke sana. Let's go. Yuk. Assalamualaikum teman-teman, akhirnya PGA-nya udah ada di studio ya. Saya beli RTX 3060 versi 12GB GDDR6 192 bit ya. Yang 3060 ini tuh dirilis tahun 2021. Jadi GPU ini tuh dipakai untuk mining, untuk bisa menghasilkan Bitcoin. Nah makanya GPU di waktu 2020-2021 harganya selangit banget. 3060 kayak gini bisa nyampe 10 juta, 15 juta gitu ya. Nah waktu itulah Nvidia tuh merilis lagi seri RTX yang ada LHR-nya ya. Nah, karena si gamer waktu itu tuh nggak kebagian GPU untuk main game karena diborong sama miner, akhirnya si Nvidia ngerilis versi LHR. Nah, makanya dari situlah GPU harganya mulai membaik lah, murah lagi lah seperti itu. Pertanyaannya, apakah untuk main game di tahun 2025 ini apakah masih worth it atau kemahalan atau kemurahan? Nah, makanya di sini saya sengaja ada yang jual ini ya. Terus harganya juga ya lumayan agak murah juga. Ya udah saya beli aja. Terus nanti juga kita akan bandingkan apakah mending beli RTX 4060 sekalian gitu ya, yang barunya, atau yang second juga masih banyak ya, atau mending beli 3060. Nah nanti kita akan bahas juga ya di pertengahan ketika nanti pengujian game gitu ya. Sekarang saya akan buka si boxnya ya. Nah di sini karena pembelian GPU second di sini tuh banyak banget resikonya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak tahu si GPU ini tuh dulunya dipakai apa, ya itu bakalan jadi random juga ya. Apakah GPU-nya nantinya bakalan awet atau enggak ketika kita pakai ya, atau memang digunakannya hanya untuk main game aja. Tapi kebetulan si GPU ini, itu masih komplit ya teman-teman. Masih ada garansinya juga. Atau masih ada garansi atau enggak ya, kita akan lihat nanti segelnya ya. Nah, apalagi varian yang 3 fan seperti ini. Waduh, mantap ya. GPU yang 3 fan apalagi warna putih ini tuh jadi idola lah waktu itu ya, ketika ngerakit PC warnanya seperti ini. Oke, ini adalah iGame Colorful ya. Kondisi fisiknya kalian bisa lihat, nanti ada birolnya. Ya untuk garansi resminya tuh kan 3 tahun ya. Di sini tuh tertera September 2022. Berarti ini masih ada garansi sampai bulan September ini ya ketika syuting. Nah, jadi tapi kalau misalkan udah bulan depan berarti garansinya udah hangus. Kondisi fisiknya menurut saya sih ini masih oke ya, masih seperti bawaan pabrik kecuali debunya. Nah wajar aja kalau debunya. Terus untuk fan-nya juga nggak ada yang goyang, semuanya masih terlihat normal. Untuk portnya juga masih lengkap juga teman-teman, karet-karetnya ya, kuningannya di sini juga cukup bagus ya. Wah tadi sih di luar nggak sempat merhatiin PCB-nya ya, ternyata masih mulus juga, mantap sekali ya. Oke, terus ini juga dilengkapi dengan 2x8 power pin. Jadi kemungkinan ini tuh sekitar 160 untuk 160-170 watt lah ya. Nanti ketika full load, nanti kita akan tes aja di pengujiannya apakah bener wattnya segitu atau enggak. Kalau misalkan kita mau beli GPU second, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, melihat kondisi fan fisiknya ya, apakah ada goyang gitu ya. Kalau misalkan udah goyang berarti pemakaiannya udah lama banget gitu ya, udah capek si GPU-nya. Tapi ini masih kokoh. Nah, rollernya masih bagus. Terus yang keduanya, lihat dari segelnya, apakah udah pernah diservis atau enggak. Kalau ini kan masih mulus ya, masih segel. Apalagi ini masih ada garansinya 1 bulan lagi. Terus untuk portnya juga kita bisa lihat di sini masih pada bersih semua ya, aman. Nah untuk fisiknya mungkin kira-kira itu aja sih, karena kalau misalnya kita bongkar agak kesulitan juga ya teman-teman. Terus yang keduanya kita harus tes ya, kita jalankan beberapa benchmark, suhunya normal atau kalau ada mati sendiri gitu ya, atau ada restart sendiri. Nah itu harus dicek. Nah ini udah dicek juga sama teman saya
ketika tadi COD-an ya, katanya udah normal. Nanti kita akan tes juga di sini normal atau enggaknya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Sekarang saya akan coba bandingkan atau tes performanya dulu ya. Gimana performa si RTX 3060 ketika dipakai main game kekinian, ya game-game sekarang lah ya. Terus nanti juga saya akan coba tes aplikasi produktif ya, seperti CompuUI ya, aplikasi-aplikasi cerdas seperti itu, apakah masih bisa dipakai atau enggak gitu ya, untuk bisa menghasilkan karya-karya yang bisa lebih bercuan nantinya gitu ya. Terus nanti juga saya akan coba bandingkan dengan RTX 2060 kalau masih ada stok gamenya, atau 4060. Nanti kelihatan perbedaannya. 2060 kalau saya lihat di e-commerce harga bekasnya tuh sekitar 2,3 jutaan. Kalau 3060 yang versi 12 GB harganya sekitar 3 juta 32 gitu, 33 tergantung dari kondisi fisiknya. Terus kalau RTX 4060 yang second, apalagi yang 3 fan ya, iGame colorful seperti ini, harganya tuh yang second masih di 4,9 sampai 5 jutaan. Masih mahal ya 4060. Jadi perbedaan 2 juta ya antara 3060 ke 4060. Menurut saya sih 3060 bakal jadi solusi yang terbaik ya untuk nantinya rakitan PC gamer ya, menggunakan prosesor Gen 12 atau Ryzen 5 5700X gitu ya. Ini masih bisa diandalkan. Kita akan buktikan aja ya di pengujiannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya, seberapa hebat RTX 3060 bekas ya yang saya udah beli ini. Yaudah, kita langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke, kita akan masuk ke pengujian game. Pertama, Cyberpunk 2077 ya. Ini game berat dulu. Resolusinya 1080p, presetnya high, path tracingnya on, ray tracingnya juga on. Pokoknya ini semuanya on ya. Ini sih kedua fitur ini yang bikin game tuh jadi berat ya. Terus untuk DLSS-nya kita setting dulu di quality. Kita akan lihat ya pengujiannya nih. RTX 3060 udah 100%, tapi suhunya ini masih adem, 60 derajat Celcius aja. Terus untuk watt GPU antara 155 sampai 160 watt. Nah, benar kan? Seperti di awal saya bilang sekitar 160 wattan. Tapi di sini FPS-nya kecil banget, 26 FPS-an. Lalu kita akan coba rubah ya DLSS-nya tuh ke ultra performance ya. Karena kan si Nvidia ini tuh punya fitur DLSS di Cyberpunk ini ya. Jadi kita harus manfaatkan. Kita lihat usage GPU di sini sudah mentok 99% sama ya. Suhu jadi sedikit lebih adem ya. Terus watt juga lebih irit juga karena ya terbantu si fitur DLSS tadi. Ini di setting ultra performance sehingga FPS-nya tuh jadi lebih tinggi ketika di akhir average-nya mendapatkan 60 FPS. Jadi kalau mau main game sekelas Cyberpunk 2077 pakai RTX 3060 ini masih bisa playable atau enak lah dimainkan. Tapi harus menggunakan fitur DLSS tadi supaya ya FPS-nya 60 ke atas seperti itu. Lanjut, game kedua ini ada Delta Force. Ini tuh game lagi populer ya di Steam, makanya banyak yang main. Resolusinya sama 1080p, presetnya high ya karena game ini juga udah support DLSS. Jadi saya kasih presetnya di balance ya untuk support resolutionnya. Oke, kita akan lihat nih ketika masuk ke pertempuran. Waduh, saya langsung salpok aja nih sama FPS-nya 200-an lebih teman-teman. Usage GPU di sini sudah maksimum ya 99%-an, tapi suhu masih anteng, masih wajar 63, 64 derajat Celcius ya. Asli ini GPU second seadem ini ya, mantap nih ya. Terus wattnya juga kayak tadi ya 160 wattan ya, naik turun dikit itu wajar ya, tergantung gameplaynya. Ini sih enak ya kalau misalkan pakai monitor 180 Hz. Mata tuh sangat dimanjakan sekali ya dengan pergerakan yang smooth ketika nembak. Wah, mantap. Lanjut game ketiga, di sini ada Marvel Rifle. Resolusinya masih sama ya 1080p, terus presetnya high, DLSS-nya di balance. Sebelum pertempuran, di sini kalian bisa lihat FPS-nya tuh 120-an. Terus kita akan lanjut masuk ya ke war nih ya. Kan di sini tuh banyak efeknya ya, banyak ledakan dan tembakan lah ya ketika tembak-tembakan ketika war di sini. FPS-nya jadi turun di 80-an. Ya, ini sih masih smooth-smooth aja gitu ya kalau mau dimainkan. Selama saya bermain tuh jarang sekali ada nge-lag atau drop FPS ya, walaupun di sini ledakan-ledakan dari efek tembakannya tuh cukup banyak. Kita lihat juga untuk GPU usage masih 95% dengan suhu di 60 derajat Celcius. Wattnya di sini lebih rendah ya karena si usage-nya juga di 90%-an. Wattnya di sini menunjukkan 130 wattan. Pastinya kinerja prosesor juga sebenarnya cukup membantu ya di game ini. Jadi memang cocoknya si RTX 3060 ini pakai prosesor kelas low to mid lah seperti 12400F atau Ryzen 5 5700X. Nah, gitu.
Oke teman-teman, kita akan bandingkan ya dengan RTX 2060 dan RTX 4060. Perbedaan FPS antara RTX 3060 tuh kalau dilihat-lihat lebih dekat ke RTX 4060 ya. Ini terpaut sekitar 10-12 FPS. Tapi kalau dari RTX 2060 ke RTX 3060, perbedaannya terasa cukup jauh antara 20-24 FPS. Nah, jadi kalau melihat seperti ini sih ya RTX 3060 masih ideal ya untuk rakitan PC modern di harga yang masih terjangkau. Umurnya nggak terlalu tua, performanya masih bisa diandalkan. Lanjut, di sini saya penasaran ya, kita akan tes menggunakan aplikasi Comfy UI untuk render gambar aja ya. Jadi ini tuh promnya dari text to image. Resolusinya 1080p yang lumayan agak berat juga. Coba beberapa prom yang simple-simple aja ya untuk ngetes, seperti prom untuk munculin gedung dengan lalu lintas yang penuh dengan mobil-mobil gitu ya. Ternyata RTX 3060 yang 12GB ini masih cukup menjanjikan ya dipakai produktif. Jika kalian suka dengan aplikasi cerdas seperti ini, nah itu bisa dimanfaatin ya untuk bisa hasilkan karya yang bercuan. Wah, keren juga ya. Jadi GPU ini tuh lumayan cukup bertenaga lah ya di tahun 2025 ini. Nah, gimana teman-teman setelah tadi melihat ya performa si RTX 3060 12GB yang bekas ini udah saya beli ya. Wah, lumayan ya performanya. Wah, saya puas sih dengan GPU bekas harganya sekitar ya 3,1 3,2 jutaan ini ya, dengan kondisi fisiknya yang masih segel. Terus suhunya ketika kalian lihat tadi pengujian game masih adem ya, 60, 61, 64 paling panas gitu ya. Hoki berarti ya. Dapat harga murah dengan kondisi fisik yang sebagus ini. Performanya melihat tadi khususnya di game aja ya, kita ngomongin game. Untuk game ya memang 4060 lebih unggul sedikit ya, tapi dengan spend harga 2 juta menurut saya sih 3060 seperti ini masih masuk akal ya. Harga bekasnya 3 jutaan. Ya mungkin minusnya yang ini udah nggak ada garansinya. Tapi kalau yang 4060 second biasanya garansinya masih on ya. Karena kan 4060 masih baru, masih banyak dijual baru lah di e-commerce, yaitu plus minusnya dari garansinya. Tapi menurut saya sih kalau misalkan kita mau rakit PC ya menggunakan RTX 3060, rakitan PC-nya middle, pakai prosesornya 12400F atau Ryzen 7 5700 atau Ryzen 5 5600X. Nah, ini bisa jadi pilihan tepat teman-teman. Apalagi dengan kondisi yang sebagus ini gitu ya. Nantinya bisa menekan budget lebih murah lagi. Karena kalau misalkan kita mau rakit PC ya dengan performa yang cukup bagus ya, PC gaming, tapi pengen menekan budgetnya gitu sampai semurah mungkin, ya salah satu komponen yang ditekan harganya ya GPU ya. Ini bisa kurang sampai 1 sampai 2 jutaan. Ya contohnya inilah ya, si RTX 3060 harganya 3 jutaan, kalau kita beli baru ya 4060 harganya 5,9, itu bisa neken antara 2 jutaan lebih. Itu kan nanti rakitan PC-nya jadi lebih murah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau RTX 2060 memang ini lebih murah ya, karena rilisnya juga udah lama, tahun 2019. Jadi kalau mau beli harus diperhatikan kondisi fisiknya, itu penting, dan pastinya garansi resmi udah nggak ada. Kalau melihat dari harga, saya lihat-lihat di e-commerce, ini tuh bedanya sekitar 800 ribuan lah ya dengan RTX 3060 yang second. Jadi menurut saya sih ya 3060 ini lebih worth it. Jangan lupa tadi ya saran saya kalau misalkan mau cari GPU bekas, perhatikan untuk fan-nya ya, terus kondisi PCB-nya, terus segel garansinya. Nah, ini harus diperhatikan apakah sudah dibongkar atau enggak. Terus setelah itu semuanya udah selesai dicek, lalu masuk ke pengujian, tes benchmark, tes suhunya ya, terus tes main game lah beberapa menit atau setengah jam, apakah ada restart sendiri atau ada overheat atau ada blue screen. Nah, itu harus dicek dengan wajib lah ya, dengan wajib, karena kalau misalkan GPU bermasalah ketika di benchmark, di running, itu bakalan kelihatan suhunya terlalu panas atau tiba-tiba mati si PC-nya, itu langsung kelihatan. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.